Baru-baru ini, Indonesia diguncang oleh kasus dugaan perdagangan manusia yang berkedok program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. Program ini seharusnya menjadi kesempatan emas bagi mahasiswa untuk menambah wawasan dan memperluas jaringan kerja. Namun, kenyataannya, beberapa mahasiswa malah dieksploitasi untuk keuntungan pribadi. Mahasiswa-mahasiswa ini dikirim ke Jerman bukan untuk magang seperti yang dijanjikan, melainkan dipekerjakan sebagai buruh dengan upah yang tidak mencukupi biaya hidup mereka. Kasus ini terbongkar setelah beberapa mahasiswa melaporkan kondisi mereka ke Kedutaan Besar Indonesia di Jerman. Perdagangan manusia bukanlah fenomena baru di Indonesia. Jauh sebelum merdeka, perdagangan manusia sudah menjadi aktivitas yang marak. Pada masa penjajahan Belanda, perdagangan manusia bahkan dianggap legal dan diatur secara sistematis oleh pihak kolonial. Pada masa itu, VOC memainkan peran utama dalam perdagangan manusia. VOC menguasai perdagangan budak di Asia Tenggara, membeli dan mengambil budak dari berbagai wilayah di dalam dan luar Hindia Belanda untuk dijual kepada bangsawan dan pedagang kaya di Eropa. Budak-budak ini diperoleh melalui berbagai cara, termasuk dari penguasa lokal yang menjual rakyatnya, hingga dari bajak laut yang menjarah kapal-kapal dagang. Penguasa Buton misalnya, pada tahun 1701 mengirim 50 hingga 60 budak ke Batavia. Sementara itu, penguasa Makassar sepakat untuk memasok 1000 budak setiap tahunnya kepada VOC. Daerah-daerah seperti Sulawesi, Sumbawa, Bima, Bali, dan pulau-pulau lainnya menjadi pemasok utama budak untuk VOC. Bahkan para pemimpin dan pendeta setempat ikut terlibat dalam perdagangan manusia ini. Bajak laut juga sering menjual budak hasil jarahannya ke pelabuhan dagang VOC. Kehidupan para budak ini sangat menyedihkan. Mereka dipaksa bekerja keras dalam kondisi yang tidak manusiawi, terpisah dari keluarga dan tanah air mereka. Ketika pemilik mereka meninggal, para budak ini tetap dianggap sebagai barang yang bisa dilelang bersama harta peninggalan lainnya. Misalnya, menurut Java Government Gazette, pada 1 Agustus 1815, barang-barang milik almarhum Mr. Elmiero, termasuk budak-budaknya, akan dilelang. Hal yang sama terjadi pada budak milik almarhum Mr. N. Jensen pada 11 dan 12 April 1816. Melihat sejarah ini, kita dapat memahami bahwa kasus program magang MBKM hanyalah puncak gunung es dari praktik perdagangan manusia yang sudah lama berakar di Indonesia. Dengan memahami kontinuitas sejarah ini, kita dapat menganalisis akar masalah secara mendalam dan mengakui bahwa perdagangan manusia adalah kejahatan yang bisa terus berkembang jika ada celah dalam sistem sosial, politik, dan ekonomi. Sudah saatnya kita bersatu untuk menutup celah-celah tersebut dan memastikan bahwa eksploitasi manusia tidak lagi menjadi bagian dari sejarah kita yang berkelanjutan.